Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan kita hari ini juga mendapatkan keberkahan, ketenangan, kedamaian, dan kita mampu mensyukuri setiap hal yang kita miliki, bahkan sampai yang kecil-kecil kita mampu syukuri, dan juga kita tetap bersabar. Bersabar atas apa-apa yang belum kita dapatkan. Tetap semangat teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan materi tentang keyakinan dan juga optimis, karena memang di bulan Januari ini kita betul-betul akan memperdalam, memperkuat keyakinan dan optimisme di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi yang berbunyi apapun yang kita cita-citakan, jika kita yakin bisa berhasil di bidang itu. Nah, jadi kita penggal pelan-pelan ya. Apapun yang kita cita-citakan. Jadi kita itu memiliki banyak peristiwa di masa lalu, pasti. Kita memiliki pengalaman, kita memiliki ide, gagasan, atau mungkin mengalami sesuatu yang itu membuat kita memiliki mimpi, memiliki cita-cita. Jadi sebenarnya cita-cita atau mimpi itu bukan dari kertas kosong ya, bukan. Kita mengalami peristiwa atau kita mendengarkan seseorang mengatakan sesuatu atau kita melihat orang melakukan sesuatu. Kemudian kita merasa ini kayaknya yang menjadi cita-cita saya. Jadi apapun cita-cita kita, kemudian kita tempeli, kita dampingi itu dengan keyakinan bahwa kita bisa berhasil mencapai cita-cita itu. Jadi syarat pertama adalah kita harus memiliki cita-cita. Kalau kita nggak memiliki cita-cita, kita nggak memiliki impian, maka ya kita tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan sesuatu, kita tidak bisa mengembangkan potensi kita, nggak bisa. Langkah pertama adalah kita harus memiliki cita-cita dulu, tujuan apapun itu, baik itu material atau mungkin uang, nggak masalah, atau mungkin kesehatan, atau mungkin apapun, karir dan sebagainya. Itu adalah cita-cita yang memang harus kita miliki. Kemudian kebermanfaatan memang harus punya. Selama semua cita-cita itu baik, maka sudah langsung tertulis di langit akan dikabulkan. Nah, kemudian ketika kita sudah memiliki cita-cita itu, kemudian kita tempeli dengan keyakinan. Kita betul-betul yakin, kita bertambah-tambah yakin bahwa cita-cita ini akan saya dapatkan, akan terkabul. Saya kemudian akan mengikhtiarkan, saya akan mengupayakan, saya akan berdoa untuk cita-cita saya akan melakukan apapun demi cita-cita saya. Nah, jika kita sudah yakin bisa berhasil di cita-cita itu, maka perjuangkan. Jadi kita kemudian berjuang, kita kemudian mulai melangkah di perjalanan kita, dan kemudian buktikan kepada diri sendiri kalau kita itu mampu. Jadi ketika kita berani melangkah, itu sebenarnya adalah bukti, oh ternyata saya terbukti berani punya cita-cita, terbukti saya berani punya impian. Nah, setelah kita punya, kemudian kita tempel itu dengan keyakinan bahwa cita-cita ini pasti akan tercapai. Makanya di konten kita sebelumnya juga kita bahas alhamdulillah. Jadi kalau kita berkata kepada diri sendiri, kita mengganti mudah-mudahan, kita mengganti semoga, karena terkadang itu justru malah menimbulkan keraguan. Padahal yang kita inginkan ketika kita berbicara dengan diri sendiri, itu nggak boleh ada keraguan. Kita harus sapu bersih pikiran kita dari keraguan, karena keraguan adalah debu, ibarat debu di rumah kita, di rumah pikiran kita, di rumah hati kita. Maka keraguan itu tidak boleh ada, walaupun pasti akan selalu ada. Debu itu akan selalu ada, teman-teman. Keraguan itu akan selalu datang, sehingga kita harus menyiapkan sapunya. Dan kalaupun ada sapu, kita harus punya gerakan atau punya nawa, itu harus kita melakukan untuk membersihkan rumah kita. Jadi kalaupun ada sapu tapi nggak kita sapu, ya sama aja. Jadi harus ada alat dan juga harus ada tindakan. Nah, kemudian kita sudah punya impian, kemudian kita yakin bahwa kita pasti bisa berhasil, kemudian kita mulai melangkah mewujudkannya, dan kita membuktikan kepada diri sendiri kalau kita tuh mampu. Kalau kita membuktikan dengan diri sendiri itu sebenarnya seperti mensyukuri, berterima kasih kepada Allah, pada Tuhan, dan juga bersyukur, berterima kasih pada diri sendiri.
Jadi terkadang kita itu inferior, terkadang kita tuh rendah diri, kita nggak percaya dengan diri sendiri, kita nggak percaya ketika melangkah, sehingga kita itu jadi walaupun punya impian tapi kita jadi ragu-ragu, kita tidak berjuang, kita tidak berani kemudian mencoba, kemudian kalau gagal kita bingung mau melangkah lagi, ketika kita ada kegagalan yang kedua, ketiga, kemudian semakin menggembosi. Nah, jangan biarkan kegagalan-kegagalan itu membuat kita menjadi takut, menjadi kita mengurangi keyakinan kita untuk mencapai impian dan cita-cita kita. Jangan, kita harus secara sadar menyapu bersih pikiran-pikiran kita dari keraguan-keraguan. Jadi seperti itu apa yang kita ceritakan, kemudian kita yakin berhasil, kita yakin akan mencapai cita-cita tersebut, kemudian perjuangkan dan buktikan kepada diri kita sendiri. Baik, kemudian yang selanjutnya tentang khawatir. Jadi kalau kita sudah yakin dengan kapasitas kita, sudah yakin dengan kemampuan kita, sudah yakin dengan potensi kita, kita bisa nih seperti ini, kita mampu nih berkata seperti ini, kita mampu nih pikiran seperti ini, maka kita tidak akan mengkhawatirkan apapun. Wah, luar biasa. Ini sebetulnya salah satu kunci untuk kita memahami kalau kita punya hutang, teman-teman sekalian. Jadi hutang itu adalah persoalan di masa lalu yang belum selesai sampai masa kini. Itu adalah hutang. Definisi hutang adalah apa-apa yang belum selesai di masa lalu dan masih menunggu untuk diselesaikan di masa kini. Oleh karena itu, kita kalau tidak yakin dengan kapasitas kita, yang pertama kali kita lihat adalah realitanya. Kita punya hutang apa enggak? Kalau kita punya hutang, artinya sebetulnya, hakikatnya, faktanya kita itu mampu menyelesaikannya. Itu sudah pesan langit, teman-teman. Itu adalah pesan langit. Tidak mungkin kita meragukan itu. Kalau kita memiliki masalah ini, berarti pesan langitnya adalah kita mampu menyelesaikan persoalan ini. Karena tidak mungkin kita memiliki persoalan yang kita tidak mampu menyelesaikannya. Itu adalah kemustahilan. Mustahil orang itu memiliki masalah yang lebih berat, lebih besar daripada potensi yang dia tidak mungkin. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita melihat pikiran kita melihat permasalahan kita dari kacamata pikiran kita, bahwa masalah itu selalu lebih rendah daripada pikiran kita. Yang sering terjadi adalah kita merasa inferior, kita merasa rendah diri terhadap diri sendiri. Waduh, masalahnya berat sekali, waduh problemnya besar sekali, waduh hutangnya luar biasa berat, gimana aku menyelesaikannya, gimana. Itu adalah hal yang sangat umum, sangat manusiawi. Tapi di tataran pikiran, di tataran keyakinan kita tidak boleh berubah, tidak boleh kita tergoda, tidak boleh ada keraguan bahwa potensi kita, kemampuan kita itu lebih besar daripada hutang kita, lebih besar daripada problem kita. Semua problem kita pasti lebih kecil, teman-teman sekalian. Oke, jadi kalau kita memang sudah sadar dengan kapasitas kita, sudah sadar, sudah yakin dengan kemampuan kita, bahwa kemampuan kita sekian dan akan terus berkembang, akan terus terupgrade, akan terus semakin jauh, semakin besar kemampuan kita, maka tidak akan ada yang membuat kita khawatir lagi. Jadi ini juga perlu kita tanamkan dalam diri kita, dalam pikiran kita, bahwa kita tidak mengkhawatirkan apapun setelah kita memiliki keyakinan. Kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun. Kita tidak perlu lagi merasa cemas nanti gimana, karena kita sudah sangat yakin bahwa kita akan menyelesaikan setiap permasalahan kita, akan menyelesaikan setiap problem kita, dan itu yang membuat kita semakin naik lagi, semakin baik lagi. Nah, kalau kita lihat di kolom komentar ya, teman-teman juga bisa lihat komentar dari teman-teman itu kan ada yang juga tentang hutang, tentang beban amanah yang sifatnya itu adalah harta nominal tertentu. Itu teman-teman kita semua harus yakin, harus tumbuhkan keyakinan bahwa kemampuan kita itu lebih besar, jauh lebih besar daripada hutang-hutang kita. Jadi kalau misalkan tadi kami sampaikan bahwa hutang itu adalah persoalan masa lalu yang belum selesai di masa kini, maka sesungguhnya masa kini itu kan pasti lebih baik daripada masa lalu, ya kan? Kita itu secara umum normal semua itu masa kini lebih baik daripada masa lalu, dan masa depan lebih baik dari masa kini. Kita harus meyakini peta jalan itu, bukan kemudian
wah dulu udah baik, sekarang nggak baik, besok lebih nggak baik. Jangan, itu adalah keraguan, kecemasan, kekhawatiran yang harus kita sapu, harus kita bersihkan. Kita harus yakin bahwa kehidupan itu adalah menanjak. Semakin besar potensinya, semakin besar kemampuannya, semakin banyak kebermanfaatannya. Itu harus kita yakini ya. Kita jangan kemudian diombang-ambing dengan keraguan, kecemasan. Kita sapu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.